Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik, tema 7, subtema 1. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika KD 3.8 dan 4.8. Nah, anak soleh-soleha, sebelum mengikuti pelajaran hari ini, pastikan Ananda sudah selesai melaksanakan agenda paginya, sudah mandi dan sudah sarapan pagi, supaya insya Allah Ananda bisa maksimal menyimak pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai luas bangun datar dengan satuan tak baku. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut. Luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Banyaknya persegi satuan yang menutupi permukaan bangun tanpa celah dan tidak saling berimpit menyatakan luas bangun datar tersebut. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar tersebut, gambar yang pertama menyatakan luasnya sama dengan 8 persegi satuan, karena banyaknya persegi satuan ada 8. Kemudian pada gambar yang kedua, luasnya adalah 16 persegi satuan, karena banyaknya persegi satuan ada 16. Contoh selanjutnya. Pada gambar yang berwarna biru, luasnya sama dengan 7 persegi satuan, karena banyaknya persegi satuan ada 7. Kemudian, di gambar yang warna hijau, luasnya sama dengan 6 persegi satuan, karena banyaknya persegi satuan ada 6. Selain persegi satuan, kita juga dapat menentukan luas bangun datar dengan segitiga satuan. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar pertama, luas persegi panjang tersebut dinyatakan 8 persegi satuan. Kemudian pada gambar yang kedua, luas persegi panjang sama dengan 16 segitiga satuan. Perhatikan bahwa kedua bangun di atas sama besar. Luas 1 persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Dengan demikian, kita dapat menentukan luas bangun datar lainnya menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan, seperti contoh berikut. Luas trapesium sama dengan 6 persegi satuan. Kenapa? Karena pada gambar tersebut terdapat 5 persegi satuan dan 2 segitiga satuan. Karena 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Jadi, luas trapesium tersebut sama dengan 6 persegi satuan. Kemudian, gambar yang kedua. Luas jajar genjang sama dengan 15 persegi satuan. Karena pada gambar tersebut ada 12 persegi satuan dan ada 6 segitiga satuan. Kemudian pada luas segitiga sama dengan 4 persegi satuan. Karena ada 2 persegi satuan dan 4 segitiga satuan. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu membeli 3 botol kecap kecil. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut tepat memenuhi botol besar. Nah, anak soleh-soleha, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Masih banyak satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Misalnya pada contoh berikut, satuan volume yang digunakan adalah gayung. Kemudian gambar kedua, satuan volume yang digunakan adalah gelas. Perhatikan contoh lain pengukuran volume benda dengan satuan tak baku berikut. Volume ember pada gambar tersebut menunjukkan sama dengan 8 gayung.
Sekarang waktunya ayo berlatih. Silahkan Ananda kerjakan soal-soal berikut di buku tematik Ananda. Soal yang pertama, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Kemudian soal yang kedua, tentukan volume benda sesuai gambar berikut ini. Dan soal yang ketiga, silahkan Ananda urutkan mulai dari benda yang volumenya paling besar hingga yang paling sedikit. Insya Allah Ananda bisa ya menyelesaikannya. Jika ada yang kurang Ananda pahami, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Semoga bermanfaat. Syukron jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.